Langsung aja di langkah pertama kita siapkan panci ya. Dan lanjut di sini aku ada air. Ini dia. Airnya aku menggunakan 250 ml. Ini langsung aja aku masukin. Dan di sini aku ada bawang putih teman-teman. Untuk bawang putihnya ukurannya lumayan besar seperti ini dan langsung aja aku haluskan. Di sini aku haluskannya menggunakan parutan keju seperti ini ya. Karena selain lebih simple, lebih mudah juga ketimbang kita harus menggunakan gilingan ataupun blender. Itu kayaknya gimana gitu teman-teman, karena kan ini cuma 2 siung doang ya. Masa sih harus menggunakan gilingan ataupun blender. Jadi kita menggunakan parutan seperti ini biar lebih mudah dan lebih cepat juga. Dan ini menurut aku udah halus teman-teman. Kita lanjut aja ke step selanjutnya. Untuk step selanjutnya kita tambahin perasa ya. Untuk perasanya di sini nggak aneh-aneh kok teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman menggunakan bumbu tabur di endingnya, teman-teman nggak perlu tambahkan Royco ya. Tapi aku takutnya teman-teman nggak mau menggunakan bumbu tabur, jadi wajib banget menggunakan Royco seperti ini. Untuk takarannya 1 sendok teh aja. Dan lanjut untuk perasa lainnya, di sini aku ada garam. Untuk garamnya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan 1 sendok teh juga. Dan untuk garamnya ini teman-teman wajib pakai ya. Walaupun teman-teman nanti dan dipakai bumbu tabur pun tetap harus pakai. Dan setelah itu langsung aja kita masak ya. Kita masak aja menggunakan api sedang teman-teman. Karena nanti di sini kalau dia udah lumayan hangat, kita bakalan tambahin tepung. Jadi kita masak dulu aja sampai dia benar-benar mendidih. Dan di sini untuk tepungnya aku menggunakan tepung terigu teman-teman. Jadi teman-teman siapkan dulu 100 gram tepung terigu. Dan ini udah mulai mendidih ya. Langsung aja kita masukkan 100 gram tepung terigunya. Ini dia. Jadi kita masukin langsung aja semuanya, nggak masalah teman-teman. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai dia benar-benar mengental. Dan ini adonannya tuh udah mulai mengental dan udah juga mulai tercampur merata ya teman-teman ya. Jadi setelah tercampur merata seperti ini dan udah mulai menggumpal seperti ini, teman-teman langsung aja matikan atau kecilkan banget apinya biar nanti dia agak gampang gosong. Ini saran aku teman-teman, matiin kompornya ya. Jadi kita matiin kompornya dan kita aduk terus sampai dia agak sedikit dingin. Setelah itu baru nanti kita campurkan dengan bahan-bahan selanjutnya. Dan ini langsung aja kita angkat ya. Lanjut di sini aku siapkan wadah dan di sini aku ada tepung tapioka dan tepung kanji sama ya teman-teman ya. Untuk takarannya aku menggunakan 200 gram. Dan lanjut di sini aku tambahkan juga bahan yang udah kita buat tadi. Ini langsung aja kita campurkan seperti ini. Setelah itu langsung aja kita aduk menggunakan sendok seperti ini ya. Nanti kalau adonannya udah mulai dingin, kita langsung aja ngaduknya menggunakan tangan. Karena di sini masih panas, jadi nggak masalah teman-teman walaupun panas atau dingin. Tapi setidaknya teman-teman udah keluarkan dari si pancinya ya. Karena kalau dibiarkan di pancinya bisa-bisa gosong teman-teman, karena pancinya masih panas banget. Jadi kita langsung aja pindahkan adonannya ke tepung seperti ini. Setelah itu langsung aja kita aduk menggunakan sendok dan kalau udah mulai dingin kita langsung aja ulenin menggunakan tangan. Jadi adonan ini tanpa campuran air lagi ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita aduk-aduk terus sampai dia benar-benar kalis. Dan ini udah mulai kalis teman-teman. Nah jadi dia udah bisa dibentuk juga. Ini walaupun nggak terlalu kalis nggak masalah, yang penting dia udah bisa dibentuk teman-teman. Ini langsung aja kita bentuk-bentuk ya. Sebelum kita bentuk-bentuk teman-teman juga perlu siapkan sosis teman-teman. Nah ini sosisnya aku menggunakan sosis Sonex biasa. Tapi kalau teman-teman mau beli sosis yang mungkin lebih murah lagi boleh banget ya, nggak masalah. Yang penting kita kasih aja sosis di dalamnya. Ini langsung aja kita bentuk-bentuk, kita cetak-cetak. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Langsung aja ambil, terus
terus diregangin ke kiri dan ke kanan, dilebar-lebarin seperti itu. Dan kalau misalnya kurang kita tambahin aja seperti ini. Setelah itu langsung aja kita taruh sosis di atasnya. Ini langsung aja kita tutupin seperti mumi ya. Jadi sosisnya kita tutupin menggunakan adonan ini biar nanti hasilnya benar-benar kayak ada motif teman-teman. Jadi motif sosis dan juga motif si empek-empeknya. Ini sebenarnya adonannya empek-empek ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih ini adonannya empek-empek. Tapi karena kita pengen lebih kekinian lagi, adonan ini kita bakalan bikin jadi lebih kekinian nantinya. Ini kita gulung dulu aja seperti ini dan ini udah jadi seperti ini ya. Setelah jadi seperti ini lakukan sampai semuanya habis. Jadi caranya sangat mudah sekali teman-teman. Dan aku akan ulangin sekali lagi ya. Kita ambil sebagian aja seperti ini. Setelah itu langsung aja kita buletin atau kita lebarin dulu adonannya. Setelah kita lebarin seperti ini, langsung aja kita ambil sosis dan kita taruh sosis di dalamnya. Jadi setelah itu langsung aja kita tutupin sosisnya seperti ini dan akhirnya jadi deh. Jadi caranya sangat mudah sekali teman-teman. Jadi dengan seperti ini aja teman-teman bakalan mendapatkan hasil yang banyak banget. Jadi dijamin hasilnya bakalan banyak banget ya teman-teman ya. Dan ini udah, kita langsung aja siapkan masakannya ya teman-teman ya. Ya ini cara. Untuk hasilnya jadinya 5 buah seperti ini ya, lumayan banyak banget. Ini langsung aja kita masak, kita langsung aja siapkan air rebusan. Setelah lumayan mendidih, kita langsung aja masukin si adonan si empek-empek sosisnya. Ini langsung aja kita rebus dulu sampai dia benar-benar mateng. Maksudnya mateng itu dia harus mendidih ya teman-teman ya, bukan mendidih aja tapi adonannya itu mengambang teman-teman. Kalau adonannya udah mengambang itu tandanya udah mateng, teman-teman langsung aja matikan kompornya. Ini untuk masaknya nggak terlalu lama ya teman-teman ya. Jadi lamanya tuh nanti setelah dia mengambang seperti ini teman-teman biarkan dulu kurang lebih 2 menit biar dia matangnya cukup merata. Setelah 2 menit seperti ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Ini aku matikan dulu ya. Setelah itu langsung aja aku angkat dan aku tiriskan. Sebenarnya ini dalam keadaan panas nanti kita bakalan olah langsung ya teman-teman ya. Tapi kalaupun dingin pun nggak masalah. Kalau lebih hangat sebenarnya lebih baik teman-teman. Tapi nanti aku bakalan tunjukin juga. Ini langsung aja kita tiriskan dulu. Lanjut ya teman-teman ya. Di sini aku siapkan wadah dan di sini aku juga ada tepung panir. Untuk tepung panirnya kita kasih secukupnya aja. Kita kasih segini dulu aja ya. Nanti kalau kurang kita tambahin. Dan ini adonan empek-empek sosisnya langsung aja kita celupin teman-teman. Nah jadi langsung aja kita balurin menggunakan tepung panir seperti ini. Dan ini juga alasannya kenapa tadi aku ngomong kalau dalam keadaan hangat lebih baik. Karena kalau dia dalam keadaan hangat si adonannya si empek-empek sosis itu bakalan lebih lengket teman-teman. Jadi dalam keadaan lengket itu kita taruh di atas panir seperti ini, si panirnya nanti kalau digoreng dia nggak bakalan jatuh. Karena kalau dia dalam keadaan dingin seperti ini biasanya ada aja 1-2 yang bakalan jatuh. Jadi minyaknya kita bakalan kotor nantinya. Karena kalau ditinggalin lama kelamaan dia bakalan gosong kan. Nah itu makanya aku sebutin dalam keadaan hangat lebih baik, itu alasannya. Dan ini setelah selesai kita balurin, ini dia hasilnya. Ini tanpa berlama-lama kita langsung aja potong dulu teman-teman. Di sini langsung aja aku siapkan telenan ya dan kita ambil satu dulu aja. Setelah itu langsung aja kita potong tipis. Jangan terlalu tipis, lumayan ada sedikit daging ya. Jadi kita agak sedikit tebal seperti ini, kurang lebih 1 sentian lah teman-teman. Jadi 1 sentian seperti itu kita potongnya dan kita potong sampai selesai. Jadi caranya seperti itu aja, sangat mudah sekali. Dan kenapa tadi aku juga ngomong hasilnya banyak banget, karena ini teman-teman. Jadi satu potong seperti ini aja hasilnya jadi melimpah. Jadi satu piring kalau kita masak cuma satu ini aja jadinya banyak banget teman-teman. Dan kalau untuk ide jualan teman-teman di sini wajib menggunakan tusuk sate ya, biar hasilnya jauh lebih menarik dan teman-teman dapatin harga. Karena kalau misalnya nggak kita tusukin dengan sate biasanya kita nggak dapatin harga teman-teman. Karena biasanya kalau kita jual seperti ini hasilnya jauh lebih sedikit kelihatannya ya. Padahal kan sama aja ya, tapi lebih menarik lagi kalau kita menggunakan tusuk sate. Dan ini setelah selesai kepotong-potong seperti ini, kita langsung aja siapkan tusuk satenya. Ini dia tusuk satenya. Ini teman-teman kalau misalnya nggak suka sama baunya boleh langsung dicuci dulu. Setelah dicuci bersih kita langsung aja tusukin seperti ini. Kalau misalnya lengket banget teman-teman boleh menggunakan minyak goreng dulu. Jadi di tusuk satenya teman-teman kasih minyak goreng dulu. Tapi berhubung ini karena nggak terlalu lengket banget, kita langsung aja tusukin seperti ini. Kalaupun susah teman-teman bisa langsung puter-puter ya. Jadi caranya seperti ini aja dan hasilnya wow, cantik ya. Kita lakukan sampai semua adonannya habis ya teman-teman ya.
Dan setelah aku tusuk-tusuk semuanya, ini dia hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa hitung sendiri atau bisa langsung cek di deskripsi box, aku tulisan lengkap di sana. Di sini langsung aja kita siapkan teflon. Sebenarnya teman-teman menggunakan panci ya teman-teman ya. Jadi minyaknya memang harus banyak biar matangnya cukup bagus. Tapi di sini karena aku pengen hemat minyak teman-teman, jadi aku menggunakan teflon seperti ini aja dan dia agak sedikit menggantung seperti itu. Gak apa-apa ya, kita langsung aja masukin dulu aja sebagian. Ini aku bisa cuman masukin 4-5 dulu aja biar dia matang cukup merata. Nanti kalau dia nggak merata pun kita langsung aja siram-siram menggunakan sendok teman-teman. Dan triknya biar si tusuk sate nggak gampang gosong, teman-teman kasih ganjelan seperti itu ya. Ini aja walaupun udah diganjel seperti ini biasanya mudah banget untuk gosongnya, tapi nggak terlalu gampang patah teman-teman. Jadi teman-teman wajib menggunakan ganjelan seperti itu. Dan ini aku siram-siram ya bagian ujungnya, maksudnya ujung bawahnya itu kan nggak kena minyaknya ya teman-teman ya. Jadi aku siram-siram seperti ini biar matangnya cukup merata. Nah jadi caranya seperti ini aja, sangat mudah sekali ngegorengnya. Ya kita manfaatin bahan dan alat seadanya biar hasilnya maksimal ya. Ini kita jangan lupa bolak-balik juga biar matangnya cukup merata. Dan ini menurut aku udah lumayan matang teman-teman, jadi jangan terlalu lama juga masaknya. Memang nggak terlalu lama ya masaknya ya. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan dulu. Kalau teman-teman nggak mau goreng semuanya, boleh banget dimasukin ke dalam kulkas ya. Dan ini dia teman-teman, setelah aku goreng, kita langsung aja kasih bumbu tabur. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, kalau teman-teman kasih bumbu tabur seperti ini, jangan ditambahkan Royco lagi ya. Jadi cukup dimakan seperti itu aja udah enak banget. Karena kalau kita menggunakan Royco dan nggak menggunakan bumbu tabur, itu rasanya udah enak banget sebenarnya teman-teman. Tapi karena kita mau jualan di tempat anak SD, biasanya suka dengan bumbu tabur seperti ini. Jadi kita perlu tambahkan bumbu tabur seperti ini. Ini dia hasilnya, tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenyal banget teman-teman. Rasanya enak banget, nggak anak kecil aja yang doyan, orang tuanya juga bakalan doyan. Cukup sekian video kali ini, see you ya di next video. Thank you.